Fajar baru saja menyingkap kabut tebal yang menggantung di atas pasar Cikajang, Garut. Dari kejauhan, suara para pedagang mulai menggema, ada yang menawarkan sayur, ada yang menata ikan di atas es, ada pula yang menjerit memanggil pembeli. Tapi di balik riuhnya pasar, ada satu bayangan yang membuat jantung banyak orang berdegup lebih cepat, Dadan Buaya, preman paling ditakuti di seluruh Cikajang. Langkahnya berat dan berirama seperti genderang perang, membuat setiap pedagang spontan menunduk begitu sosoknya muncul di ujung gang sempit pasar. Tubuh Dadan besar dan penuh tato. Di lengan kirinya tergambar buaya hitam dengan rahang terbuka lebar, lambang yang membuat namanya dikenal di seantero pasar. Mulutnya selalu mengunyah batang rokok yang belum disulut, sementara matanya tajam bagai pisau yang siap menebas siapapun yang menolak tunduk. Ia bukan hanya preman biasa. Ia penguasa, yang menegakkan aturan sendiri dan menuntut upeti dari setiap pedagang yang mencari nafkah di sana. Dan siapapun yang berani menolak, akan segera belajar bahwa di pasar ini, hukum yang berlaku adalah hukum Dadan Buaya. Pagi itu, Dadan berjalan diikuti dua anak buahnya, Ujang Tole dan Komar Keling. Mereka membawa karung kecil berisi uang hasil pungutan keamanan. Di setiap kios yang mereka lewati, para pedagang buru-buru merogoh saku atau laci uang mereka, menyerahkan beberapa lembar tanpa banyak bicara. "Cepat atuh, Mang, ini buat keamanan pasar, bukan buat gue sendiri," gertak Dadan dengan tawa serak, meski semua orang tahu uang itu tak akan pernah digunakan untuk keamanan apapun selain kantongnya sendiri. Seorang ibu penjual sayur yang telat menyerahkan uangnya langsung kena tendang meja dagangannya hingga sayurannya berhamburan ke tanah. Ia menahan tangis, sementara Dadan hanya terkekeh puas. "Biar kapok," katanya dingin. Tak ada yang berani membela, tak ada yang berani bicara. Di mata semua orang, Dadan Buaya bukan manusia, ia bencana yang datang setiap pagi menagih sesajen berupa uang dan rasa takut. Namun di balik kesombongan itu, Dadan menyimpan luka masa lalu. Dahulu ia hanyalah anak jalanan yang ditinggalkan orang tua di terminal Cikajang. Dunia keras membesarkannya, membuatnya percaya bahwa hanya kekerasan yang bisa menjamin hidup. Setiap tonjokan, setiap ancaman, adalah cara Dadan menegaskan keberadaannya di dunia yang dulu menelantarkannya. Ia benci terlihat lemah, karena kelemahan pernah membuatnya kelaparan di emperan toko saat hujan deras mengguyur tubuh kecilnya bertahun-tahun lalu. Ketika kabut mulai menipis dan matahari menembus sela atap pasar, Dadan berhenti di tengah jalan, mengedarkan pandangan penuh wibawa palsu. "Ingat semuanya," serunya lantang, "selama Dadan Buaya masih napas, gak ada yang bisa macam-macam di pasar ini. Gue yang ngatur, paham?" Suaranya menggema, menembus lorong-lorong, dan membuat burung gereja beterbangan dari genteng kios. Semua terdiam, bahkan angin pun seolah takut berhembus. Di kejauhan, seorang lelaki tua baru saja menurunkan pikulan bambunya. Ia menata gorengan di atas meja kecil, seolah tak mendengar kegaduhan barusan. Keripik tahu, tempe, dan bala-bala masih mengepulkan aroma harum minyak goreng. Tatapan matanya teduh, tapi ada sinar dalam yang sulit dijelaskan. Ia menatap Dadan sejenak, bukan dengan takut, melainkan dengan tenang yang justru membuat udara di sekitar terasa berat. Tapi bagi Dadan, ia hanyalah pedagang baru yang belum tahu aturan. Dadan menatap kakek itu dari jauh sambil mendengus, "Heh, ada pendatang baru lagi tuh. Nanti sore, kita samperin." Ujang dan Komar tertawa kecil, mengira itu hanya target baru untuk dipalak. Mereka tidak tahu, bahwa langkah Dadan Buaya pagi itu baru saja membawanya menuju nasib yang tak pernah ia bayangkan, nasib yang akan membuat nama besarnya terguncang di tengah pasar yang selama ini ia kuasai. Pagi berikutnya, sinar matahari menembus kabut tipis yang menggantung di antara kios pasar Cikajang. Aroma gorengan hangat tercium kuat di udara, perpaduan antara minyak kelapa dan tepung yang renyah, menggoda setiap orang yang melintas. Di pojok timur pasar, berdiri seorang lelaki tua berkopiah lusuh, wajahnya keriput namun bersih. Dialah kakek Sahlan, pendatang baru yang kini ramai dibicarakan pedagang karena gorengannya lezat dan murah. Dengan senyum ramah, ia melayani setiap pembeli sambil menyapa lembut, "Hatur nuhun, Nak, semoga daganganmu laris juga, ya." Setiap kali kakek Sahlan mengangkat gorengan dari wajan, gerakannya tampak begitu ringan dan teratur, tidak seperti tangan seorang tua biasa. Ada ketenangan dalam setiap putaran pergelangan tangannya, seolah tubuhnya menyimpan disiplin yang terlatih. Ia jarang bicara banyak, hanya menjawab seperlunya. Namun dari sorot matanya,
terlihat keteguhan yang tidak bisa disembunyikan, keteguhan seorang yang telah lama berdamai dengan masa lalunya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi jelas bahwa kakek Sahlan bukan orang sembarangan. Sementara itu, di sisi lain pasar, Dadan Buaya duduk di bangku kayu, menghisap rokok kretek sambil memperhatikan keramaian. Ia baru saja menerima laporan dari anak buahnya bahwa pedagang baru itu berani tidak membayar uang keamanan. Dadan mendengus kesal, membuang abu rokok ke tanah. "Heh, kakek tua mana yang berani-berani main jualan di wilayah gue tanpa izin?" katanya dengan nada rendah tapi beracun. Ujang dan Komar hanya tertawa kecut, tahu betul artinya jika Dadan sudah mulai marah. Menjelang siang, Dadan berjalan mendekat ke arah lapak gorengan. Suara langkah sepatunya yang berat terdengar jelas di antara hiruk-pikuk pasar, membuat beberapa pedagang buru-buru menyingkir. Kakek Sahlan tetap tenang, meniriskan gorengan terakhir dari wajan tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Ketika Dadan tiba di hadapannya, suasana langsung berubah hening. Hanya suara minyak mendesis di wajan yang terdengar. "Heh, kek, tahu nggak ini wilayah siapa?" Dadan membuka percakapan dengan nada kasar, matanya menyipit penuh ancaman. Kakek Sahlan menatapnya tenang. "Wilayah, setahuku ini pasar milik rakyat, nak. Semua orang boleh mencari nafkah di sini asal tidak mengganggu orang lain." Jawabannya lembut, tapi menohok. Dadan tertawa keras, membuat beberapa orang mundur ketakutan. "Hahaha, dengar tuh, Ujang, si kakek ngomong kayak ustaz. Nih orang harus dikasih pelajaran, biar tahu di mana dia berdiri," bentak Dadan, sambil menendang kursi kecil tempat kakek Sahlan duduk. Namun alih-alih marah, kakek Sahlan justru membungkuk perlahan, memungut kursi itu kembali, dan menaruhnya di tempat semula. "Kalau ada yang salah dari saya, maafkanlah, nak. Hidup ini terlalu singkat untuk saling menyakiti," ujarnya pelan, namun suaranya menggema jelas. Dadan justru semakin kesal, merasa dihinakan oleh ketenangan itu. Ia tak terbiasa dihadapkan pada seseorang yang tak gentar terhadap ancamannya. Para pedagang mulai berkerumun di kejauhan. Mereka tahu apa yang biasanya terjadi jika Dadan mulai naik darah. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya pada kakek tua itu, tapi pada suasana yang menyelimuti pasar. Udara terasa berat, seolah menyimpan energi yang belum dilepaskan. Beberapa orang yang memperhatikan gerak tubuh kakek Sahlan merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap gerakannya tampak lembut, tapi penuh keseimbangan, seolah tubuhnya siap menghadapi apapun. Dadan mendekat, jaraknya kini hanya 1 langkah dari kakek Sahlan. "Gue kasih waktu sampai besok pagi, kek," ucapnya dengan suara pelan tapi mengancam. "Kalau lo gak bayar, jangan salahin kalau lapak lo gue ratain sama tanah." Ia kemudian menepuk pundak kakek Sahlan keras-keras, lalu berbalik meninggalkan lapak itu dengan tawa penuh ejekan. Sementara itu, kakek Sahlan hanya memandang kepergian Dadan dengan mata yang sendu, bukan karena takut, tapi karena iba. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, anak muda ini tak tahu apa yang sedang ia bangunkan. Pagi di pasar Cikajang kembali riuh, namun di satu sudut, udara terasa berbeda. Beberapa pedagang saling berbisik sambil melirik ke arah lapak gorengan milik kakek Sahlan. Mereka tahu hari ini adalah hari yang ditentukan Dadan Buaya, hari ketika ancaman itu akan ditepati. Namun kakek Sahlan tetap seperti biasa, menata gorengan dengan sabar, seolah tak ada badai yang menunggunya. Senyumnya tenang, tangannya cekatan, dan tatapannya lembut. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan, semacam kekuatan yang tidur lama dan kini mulai berdenyut perlahan. Sekitar pukul 10, Dadan muncul dengan langkah lebar, diapit oleh Ujang Tole dan Komar Keling. Suara sepatunya yang berat menapak lantai pasar seperti genderang perang yang menandakan datangnya malapetaka. Para pedagang spontan menyingkir, pura-pura sibuk menata dagangan. Beberapa ibu bahkan menarik anaknya menjauh. Semua tahu, kalau Dadan sudah marah, tidak akan ada yang tersisa selain puing dan tangis. "Nah, ini dia si penjual gorengan yang sok suci," teriak Dadan dari kejauhan, membuat orang-orang bergetar. "Udah siap bayar atau masih mau ceramah kayak kemarin, kek?" Kakek Sahlan menatapnya lembut, tanpa sepatah kata. Ia meniriskan gorengan terakhir dari wajan, lalu mematikan api kompor dengan gerakan perlahan. "Nak," katanya pelan, "aku tidak takut miskin, tapi aku juga tidak bisa memberi uang untuk sesuatu yang tidak benar. Kalau kau lapar, ambillah gorengan ini, gratis. Tapi kalau kau mau menindas,
aku tak bisa ikut dalam urusan itu. Suaranya tenang, tapi setiap kata mengandung makna dalam yang menembus dada. Dadan mendengus kesal. Bagi orang sepertinya, ketenangan seperti itu adalah penghinaan. Tanpa banyak bicara, Dadan menendang meja gorengan dengan keras. Wajan terbalik, minyak panas tumpah ke tanah, dan gorengan yang baru matang berhamburan. Beberapa tetes minyak menyiprat ke tangan kakek Sahlan, tapi anehnya, ia tidak menjerit, tidak mengeluh. Ia hanya menatap meja yang roboh itu, lalu menatap Dadan dengan mata sendu. "Kenapa kau memilih jalan ini, Nak?" ucapnya lirih. Pertanyaan itu membuat Dadan justru semakin tersulut amarah. "Diam lo, ketua sok bijak," bentaknya, lalu mendorong bahu kakek Sahlan hingga terhuyung. Suasana pasar mendadak sunyi. Semua orang terpaku. Tidak ada yang berani menolong, meski hati mereka memberontak. Dari kejauhan, Mang Oyon, pedagang tua yang sudah lama kenal dunia silat, memperhatikan sesuatu. Saat tubuh kakek Sahlan terhuyung, tangan kirinya secara alami membentuk posisi kuda-kuda rendah, ciri khas perguruan Cimande. Gerakan itu nyaris tak terlihat, tapi bagi mata yang terlatih, itu tanda bahaya. Mang Oyon menelan ludah, wajahnya berubah pucat. "Astagfirullah, kakek itu pendekar Cimande," gumamnya tanpa sadar. Dadan masih belum puas. Ia meraih kerah kakek Sahlan, hendak meninju wajahnya. Namun sebelum tangan itu sempat mendarat, entah bagaimana, Dadan justru kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terpental mundur, jatuh menghantam meja kayu di belakangnya. Orang-orang yang melihat membelalak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan pukulan Dadan lalu membalikkan tenaganya. Kakek Sahlan tetap berdiri tenang di tempatnya, tanpa berubah raut wajah sedikitpun. Ujang Tole dan Komar Keling spontan maju ingin menyerang, tapi pandangan mata kakek Sahlan menahan mereka. Sorot itu dalam, dingin, dan penuh wibawa, bukan sorot mata orang biasa. Mereka terdiam di tempat, seolah tubuh mereka berat 1000 kilo. Kakek Sahlan kemudian berkata pelan, "Aku tidak ingin melukaimu, Nak. Pulanglah. Masih ada waktu untuk memperbaiki hidupmu." Namun Dadan tidak mendengar kata-kata itu. Ia bangkit dengan marah, menendang kotak uang, lalu berteriak, "Gue sumpah, besok lo bakal gue bikin gak bisa dagang lagi, kek. Gue penguasa di sini, bukan lo." Dadan pergi dengan tawa sinis, meninggalkan lapak yang porak-poranda. Para pedagang hanya bisa menatap iba pada kakek Sahlan. Tapi si kakek itu tak menunjukkan kesedihan. Ia hanya menunduk, membersihkan minyak yang tumpah, dan mulai menata meja kembali. Suaranya lirih saat ia bergumam pada dirinya sendiri, "Cimande mengajarkan kesabaran, tapi kesabaran pun ada batasnya." Angin siang berhembus lembut, membawa aroma minyak goreng yang menguap di udara, seolah menjadi saksi bahwa badai yang lebih besar baru saja mulai terbentuk di pasar Cikajang. Malam turun perlahan di atas pasar Cikajang. Setelah hiruk-pikuk siang yang menegangkan, kini hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani kegelapan. Di sudut pasar yang sepi, kakek Sahlan duduk bersila di depan wajan dan lapak sederhananya. Meja yang kemarin ditendang Dadan sudah ia perbaiki sendiri, dengan paku bekas dan papan bekas peti buah. Lampu minyak kecil menyala redup, menyoroti wajahnya yang tampak damai, namun di balik ketenangan itu tersimpan badai yang mulai berputar. Tangannya yang berkeriput perlahan meremas kain lap yang basah. Di kulitnya masih tampak bekas percikan minyak panas dari kejadian tadi pagi, tapi tak ada luka bakar, seolah kulit itu dilindungi kekuatan aneh. Ia menatap telapak tangannya lama, lalu menghela napas. "Cimande mengajarkan untuk menahan diri," gumamnya pelan. "Tapi kadang, dunia memaksa kita untuk kembali menegakkan keseimbangan." Matanya memandang langit, seakan berbicara pada masa lalu yang lama terkubur. Malam semakin pekat. Dari bayangan yang menutupi kios sebelah, muncul sosok Mang Oyon, membawa segelas kopi hitam. "Kek Sahlan, abdi terang saha akan sabenerna," katanya lirih dengan logat Sunda kental. Kakek Sahlan menoleh pelan, tersenyum samar. "Jangan sebut nama itu lagi, Oyon," ucapnya lembut. "Saya sudah lama meninggalkan dunia itu. Saya hanya ingin hidup tenang." Tapi Mang Oyon menggeleng, matanya tajam. "Tenang kumaha, kek, eta Dadan buaya bakal datang deui, bawa anak buah sakampung. Anjen bisa bahaya." Kakek Sahlan memejamkan mata sejenak, lalu berdiri perlahan. Gerakannya ringan, hampir tanpa suara. "Kalau memang waktunya, berarti takdir sudah memanggil," ucapnya.
Dulu saya berjanji tak akan lagi menggunakan jurus Cimande, setelah tangan ini pernah mencelakai orang tak bersalah. Tapi anak muda itu sudah terlalu jauh. Ia bukan hanya melukai saya, tapi juga menindas mereka yang mencari rezeki halal. Nada suaranya kini berubah, lebih berat, lebih dalam, seperti guntur yang tertahan di dada. Mang Oyon memandang takjub. Dalam remang cahaya lampu, terlihat tubuh tua itu tegak seperti batu karang. Gerakannya perlahan berubah, kedua tangan membentuk pola tertentu, memutar ke dalam, lalu berhenti di depan dada. Udara di sekitarnya terasa bergetar. Astagfirullah, bisik Mang Oyon, eta gerakan dasar Cimande, jurus pembuka tenaga dalam. Sementara kakek Sahlan terus bergerak lembut, setiap langkahnya meninggalkan gema halus di tanah, seolah bumi sendiri ikut mengakui keberadaannya. Di kejauhan, terdengar lolongan anjing malam bersahut-sahutan. Kakek Sahlan membuka mata, dan sorot matanya kini berbeda. Tak ada lagi tatapan lembut penuh welas asih, yang tersisa hanyalah keteguhan seorang pendekar tua yang siap menegakkan kebenaran. Kalau besok dia datang lagi, biarlah Tuhan yang menjadi saksi, katanya pelan, tapi menggetarkan hati. Saya akan tunjukkan bahwa kesabaran bukan berarti kelemahan. Sementara itu, di tempat lain, Dadan Buaya sedang berpesta minuman di warung remang. Tawa kasarnya menggema di antara asap rokok dan musik dangdut murahan. Namun sesekali, wajah kakek Sahlan terbayang di pikirannya. Tatapan tenang itu, entah kenapa, membuat dadanya sesak. Ia menepis rasa itu dengan tawa paksa. Hahaha, besok gue datengin tuh kakek sialan, gue bakar tuh lapaknya. Teriaknya, disambut sorak anak buahnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada getaran aneh yang tak bisa ia jelaskan, rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Di tengah malam yang dingin, kakek Sahlan masih berdiri menghadap langit. Di tangannya, minyak kelapa ia gosokkan perlahan ke kulit, gerakannya seperti ritual. Setiap tarikan napasnya dalam dan teratur. Ia menutup mata, merapal doa kuno yang pernah diajarkan gurunya di masa muda. Ya Allah, berikan kekuatan bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan keadilan. Angin malam berhembus, meniup lampu minyak hingga nyalanya menari. Di wajah kakek Sahlan, ketenangan itu kini berubah menjadi ketegasan seorang pendekar yang siap menghadapi takdir. Fajar mereka perlahan di atas perbukitan Cikajang. Kabut tipis masih menggantung di antara kios-kios pasar yang baru mulai dibuka. Aroma tanah basah bercampur dengan sisa hujan semalam, menghadirkan kesejukan yang menipu, karena di balik itu, ada ketegangan yang masih menggantung sejak kemarin. Para pedagang berbisik pelan tentang kakek Sahlan, sang penjual gorengan yang kemarin berani menantang Dadan Buaya tanpa rasa takut. Sebagian masih tak percaya, bagaimana kakek setua itu bisa membuat preman sekelas Dadan terjatuh tanpa menyentuhnya. Mang Oyon yang duduk di depan warung kopi, menatap lapak kakek Sahlan dengan mata penuh arti. Ia tahu siapa sebenarnya kakek itu, karena 20 tahun lalu, di sebuah padepokan Cimande di Bogor, ia pernah melihat sosok muda dengan tatapan tajam yang sama. Namanya saat itu bukan Sahlan, tapi Raden Arya Sahlan, murid paling berbakat dari almarhum Guru H. Ma'ruf, seorang pendekar besar yang disegani. Namun kabar yang beredar kala itu, Arya Sahlan telah berhenti bersilat setelah tragedi berdarah yang menewaskan sahabat seperguruannya dalam duel takdir. Sejak itu, ia menghilang tanpa jejak. Kini, Mang Oyon yakin, lelaki tua di depan wajan itu adalah orang yang sama. Ia meneguk kopinya perlahan, sementara pikirannya berputar antara kagum dan takut. Bagaimana mungkin pendekar setingkat dia memilih hidup menjual gorengan di pasar seperti ini? Batinnya bertanya-tanya, tapi jawabannya datang dalam bentuk tatapan mata kakek Sahlan, teduh, namun menyimpan luka lama yang belum sembuh. Ia bukan lari dari dunia silat, tapi lari dari bayangan dirinya sendiri. Sementara itu, kakek Sahlan sedang membersihkan lapaknya, mempersiapkan bahan dagangan. Sesekali, tatapannya terarah pada para pedagang yang kini tampak lebih berani tersenyum padanya. Ia mengerti, tanpa bermaksud, tindakannya kemarin telah memberi mereka harapan bahwa ketakutan bisa dikalahkan oleh keberanian. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu badai belum selesai. Setiap ketenangan akan diuji, gumamnya lirih, seperti mengingat pesan gurunya. Dan ujian itu datang saat kita paling tidak menginginkannya. Ingatan masa lalu pun kembali menyelinap dalam pikirannya. Ia masih bisa mendengar suara sang guru, Guru H. Ma'ruf, di tepi sungai tempat ia dulu berlatih.
Sahlan, kata sang guru, ilmu Cimande bukan untuk berkuasa, tapi untuk menjaga. Siapa yang berlatih dengan hati yang kotor, akan binasa oleh kekuatannya sendiri. Dulu ia terlalu muda untuk memahami arti kalimat itu. Hingga suatu malam, amarah menguasainya, dan satu pukulannya merenggut nyawa sahabatnya sendiri. Sejak saat itu, ia bersumpah tak akan lagi mengangkat tangan untuk melawan siapapun, tak peduli betapa besar hinaan yang diterimanya. Namun sumpah itu kini goyah. Karena Dadan Buaya bukan sekadar preman, ia lambang dari keangkara murkaan yang dulu juga pernah hidup dalam diri Sahlan muda. Setiap kali ia melihat wajah Dadan, yang ia lihat bukan musuh, melainkan dirinya sendiri di masa lalu. Itu sebabnya, bukan amarah yang mendorongnya untuk bertindak, melainkan rasa tanggung jawab untuk menghentikan keburukan yang tumbuh dari akar yang sama. Mungkin ini saatnya menebus dosa lama, bisiknya lirih, menatap tangannya yang mulai bergetar pelan. Menjelang siang, pasar kembali ramai. Beberapa pedagang datang menghampiri kakek Sahlan, menawarkan bantuan atau sekadar menyapa. Mereka mulai berani lagi tertawa, sesuatu yang tak pernah terdengar sejak Dadan berkuasa. Tapi ketenangan itu pecah ketika seseorang berlari dari ujung pasar sambil berteriak, "Dadan datang." Dia bawa banyak orang. Seketika semua wajah memucat. Suara langkah sepatu berat kembali menggema, kali ini lebih banyak, lebih bising, lebih mengancam. Kakek Sahlan menatap ke arah datangnya suara itu dengan wajah tenang. Di matanya tak ada rasa takut, hanya ketegasan yang lahir dari hati seorang tua yang sudah berdamai dengan ajalnya. Ia meletakkan spatula di atas meja, menegakkan tubuh, dan berbisik pelan, "Guru, muridmu terpaksa menyalakan kembali api yang dulu padam. Bukan untuk kebanggaan, tapi untuk kebenaran." Angin siang berembus membawa aroma gorengan yang masih hangat. Dalam diam, pasar Cikajang bersiap menyaksikan pertarungan antara masa lalu dan masa kini, antara kebajikan dan kesombongan. Suasana pasar Cikajang berubah mencekam. Langkah kaki berat dan suara teriakan kasar memecah keriuhan pagi. Dari ujung jalan pasar, Dadan Buaya muncul dengan wajah murka, diikuti belasan anak buahnya yang membawa pentungan kayu dan rantai besi. Wajahnya masih tampak lebam bekas terjatuh beberapa hari lalu, tapi sorot matanya menyala penuh dendam. Pedagang-pedagang yang melihatnya segera menyingkir, menutup kios mereka dengan cepat. Burung-burung beterbangan dari atap kios, dan debu tipis beterbangan di udara, seolah alam pun tahu bahwa akan ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Di sisi lain, kakek Sahlan baru saja selesai menata gorengan pertama. Ia mendengar kegaduhan itu, tapi tetap tenang, bahkan sempat meniup sisa asap dari wajan. Dengan gerakan lembut, ia menaruh tempe goreng di wadah bambu dan menyapukan kain pada tangannya. Wajahnya damai, tapi matanya tajam. Ketika langkah Dadan semakin dekat, kakek Sahlan menegakkan tubuhnya dan berdiri tegak. Udara di sekelilingnya terasa berat, bukan karena panas matahari, melainkan karena ketegangan yang mulai menekan seluruh pasar. Dadan berhenti di depan lapak kakek Sahlan, mengangkat dagu dengan kesombongan yang hampir menutupi rasa takut di dalam dadanya. "Nah, ini dia si kakek tukang ceramah," katanya lantang, sambil menatap sekeliling agar semua orang mendengar. "Hari ini gue bakal kasih pelajaran. Biar semua tahu siapa penguasa pasar ini." Suaranya bergema, membuat beberapa pedagang wanita memejamkan mata ngeri. Ujang Tole dan Komar Keling berdiri di belakangnya, menatap kakek Sahlan dengan ragu. Mereka pun tahu, kakek itu bukan orang biasa. Kakek Sahlan memandang Dadan tanpa marah. "Nak, aku sudah bilang, aku bukan musuhmu. Tapi kalau kau memaksa melawan, maka kau sendiri yang akan menanggung akibatnya." Nada suaranya pelan, tapi berwibawa. Sejenak, ada jeda hening, bahkan angin berhenti berembus. Namun Dadan justru tertawa keras, suaranya menggema kasar. "Hahaha, lo pikir gue takut sama omongan lo, kek? Nih tangan udah gatel dari kemarin," teriaknya sambil memutar rantai besi yang dipegangnya. Tanpa aba-aba, Dadan melemparkan rantai itu ke arah kakek Sahlan. Suara swing dari udara terdengar tajam, tapi dalam sekejap, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tubuh kakek Sahlan bergerak ringan, menghindar setengah langkah, dan dengan tangan kosong ia menepiskan rantai itu seolah hanya sapuan kain biasa. Dentuman keras terdengar ketika rantai besi itu membentur tanah, lalu terpelintir. Para pedagang yang menonton menahan napas. Dadan mematung, tak percaya. "Apa barusan?" gumamnya pelan. Kakek Sahlan maju satu langkah.
Silat Cimande mengajarkan ketenangan melawan amarah, ucapnya dengan nada yang dalam. Kau datang membawa benci, aku datang membawa peringatan. Pulanglah, nak, sebelum semuanya terlambat. Tapi Dadan sudah tak lagi bisa berpikir. Rasa malu, dendam, dan gengsi bercampur jadi satu. Ia berteriak sekeras-kerasnya, serang. Anak buahnya langsung maju serentak, mengayunkan kayu dan besi ke arah kakek itu. Suara teriakan dan langkah kaki berbaur menjadi satu, tapi yang terjadi kemudian benar-benar di luar dugaan. Tubuh kakek Sahlan bergerak seperti air mengalir. Setiap pukulan yang datang dibelokkan dengan gerakan halus, setiap tendangan dibalas dengan sapuan ringan yang membuat lawan terpental sendiri. Dalam hitungan detik, 3 orang sudah tersungkur, 2 lainnya terhuyung sambil menahan nyeri di lengan. Tidak ada teriakan marah dari kakek Sahlan, tidak ada amarah di wajahnya, hanya ketenangan yang justru membuat pemandangan itu terasa lebih menggetarkan. Ia seperti bayangan yang menari di antara kekacauan. Dadan mulai mundur 1 langkah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ketakutan benar-benar merayap di dadanya. Tapi gengsi menahannya untuk kabur. Ia menggertakkan gigi dan berteriak, cukup. Gue sendiri yang bakal ngelawan lo, kek. Ia melepas baju luarnya, menegangkan otot-otot besar di tubuhnya. Lihat, semua, Dadan buaya gak pernah takut sama siapapun. Tapi di mata kakek Sahlan, Dadan bukan lagi musuh, melainkan seorang anak muda yang tersesat oleh amarah dan kesombongan. Kakek Sahlan berdiri tegak, membentuk kuda-kuda Cimande. Suara langkah-langkah Dadan mendekat cepat, seperti badai yang akan menghantam karang. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar, 2 generasi bertolak belakang itu akhirnya saling berhadapan, kesombongan melawan kebijaksanaan, kekerasan melawan ketenangan. Pedagang-pedagang menahan napas, tak berani bergerak sedikitpun. Mereka tahu, bentrokan ini bukan sekadar pertarungan antara preman dan kakek tua, tapi pertarungan antara dosa masa lalu dan penebusannya. Suara dentuman kayu dan teriakan ketegangan membelah udara pasar Cikajang. Semua mata tertuju pada 2 sosok yang berdiri berhadapan di tengah lapak yang porak-poranda, Dadan buaya, preman paling ditakuti di Garut Selatan, melawan kakek Sahlan, si penjual gorengan yang ternyata penyimpan ilmu silat Cimande sejati. Angin yang berembus membawa aroma minyak goreng bercampur debu tanah, seolah ikut menyaksikan pertarungan yang akan menentukan nasib keduanya. Pedagang-pedagang bersembunyi di balik tumpukan karung beras dan gerobak, sementara suara jantung mereka berdetak bersamaan dengan langkah kaki Dadan yang maju mendekat. Dadan berteriak, ayo, kek, tunjukin ilmu lo itu. Gue mau lihat seberapa hebat Cimande yang katanya sakti. Tubuhnya melesat cepat, mengayunkan tinju sekuat baja ke arah dada kakek Sahlan. Namun, dalam sekejap mata, kakek itu memutar tubuhnya, menepis pukulan Dadan dengan gerakan ringan yang nyaris tak terlihat. Plak, suara benturan tangan terdengar nyaring, disusul pekikan Dadan yang terkejut, tangannya terasa kebas, seperti menghantam batu. Kakek Sahlan melangkah tenang ke belakang, sementara tatapannya tetap teduh. Kekuatan tanpa akal hanya akan menghancurkan dirimu sendiri, nak, ujarnya lirih. Amarah Dadan semakin membara. Ia menggertakkan gigi dan kembali menyerang, kali ini dengan rentetan pukulan cepat dan tendangan keras. Setiap gerakannya mengandung kebencian dan ego yang membutakan. Tapi setiap serangan itu, lagi-lagi, ditangkis oleh gerakan lembut dari tangan kakek Sahlan. Tubuh tua itu bergerak seolah mengikuti irama air sungai, lentur, tenang, namun mematikan. Dalam sekejap, Dadan kehilangan keseimbangan. Dengan satu gerakan kecil, kakek Sahlan menepuk pundaknya, dan tubuh besar Dadan terpelanting jatuh menghantam tumpukan peti buah. Suara kayu pecah menggema di seluruh pasar. Orang-orang yang bersembunyi mulai berbisik pelan. Astagfirullah, kakek itu bukan orang biasa, gumam seorang pedagang ikan. Itu jurus Cimande, jurus sapuan angin, sahut yang lain. Dadan bangkit dengan susah payah, wajahnya merah dan bibirnya berdarah. Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk menyerah. Ia mengaum seperti binatang terluka, mengambil rantai besinya, dan mengayunkannya membabi buta. Suara rantai menghantam udara berkali-kali, membuat orang-orang menutup telinga. Namun, kakek Sahlan tetap diam di tempat, matanya memandangi Dadan dengan iba, bukan kebencian, melainkan kasihan pada anak muda yang terjebak dalam kesombongan. Ketika rantai itu meluncur ke arahnya, kakek Sahlan menunduk sedikit, lalu dengan gerakan cepat ia menepis arah serangan dan menendang kaki Dadan dengan teknik sabetan Cimande. Dadan terpental ke belakang,
jatuh berguling beberapa kali hingga rantainya terlepas. Ia berusaha berdiri, tapi tubuhnya tak lagi sekuat tadi. Nafasnya tersengal, matanya berkunang, dan lututnya gemetar. Kakek Sahlan mendekat perlahan. "Sudahlah, nak, kau kalah bukan karena aku lebih kuat, tapi karena hatimu penuh amarah," ucapnya lembut. Dadan hanya bisa menatap dengan mata merah. Untuk pertama kalinya, rasa malu menelan dirinya. Semua orang yang dulu takut kini melihatnya tak lebih dari seorang anak kecil yang tersesat. Aku cuma mau dihormati," ucapnya pelan, suaranya bergetar. Kakek Sahlan menatapnya lama, lalu menepuk pundaknya dengan lembut. "Hormat tidak bisa dipaksa dengan kekerasan, Dadan. Itu tumbuh dari kebaikan yang kita tanam," katanya. Kata-kata itu menembus kerasnya dada Dadan lebih dalam dari pukulan manapun yang pernah ia terima. Air mata pertama jatuh dari wajah preman pasar itu. Ujang Tole dan anak buah lain yang tadi bersorak kini menundukkan kepala. Tak ada lagi suara ejekan, tak ada lagi teriakan. Hanya keheningan yang berat menyelimuti pasar. Dadan perlahan berlutut, menatap tanah dengan napas tersengal. "Kakek, aku salah," katanya lirih. Kakek Sahlan menghela napas panjang, lalu membantu Dadan berdiri. "Masih ada waktu untuk berubah," ucapnya. "Tapi kau harus mulai dari sini, dari hati yang bersih." Dan pagi itu, pasar Cikajang menjadi saksi lahirnya perubahan besar. Seorang preman yang dulu ditakuti kini menunduk hormat pada kakek tua penjual gorengan. Orang-orang keluar dari persembunyian mereka, menatap dengan takjub dan haru. Tak ada lagi ketakutan, hanya rasa kagum pada kebijaksanaan yang datang dari kesederhanaan. Di tengah udara yang mulai sejuk, kakek Sahlan kembali ke wajan gorengannya, menyalakan api, dan tersenyum tipis. "Silat bukan untuk menyakiti," gumamnya pelan, "tapi untuk menjaga agar manusia tetap manusia." Pagi di pasar Cikajang terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi suara bentakan kasar, tidak ada wajah pedagang yang menunduk ketakutan. Hanya terdengar tawa ringan dan sapaan ramah antar penjual. Namun di sudut pasar, di bawah pohon randu tua, duduk seorang lelaki berwajah muram, dadan buaya. Luka di tubuhnya masih terasa nyeri, tapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Bayangan wajah kakek Sahlan, tatapan teduh dan kata-kata lembutnya, terus menghantui pikirannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dadan merasa kecil, sangat kecil, di hadapan seseorang yang bahkan tidak perlu berteriak untuk membuatnya tunduk. Sejak hari kekalahannya, Dadan tak lagi berani memungut uang dari para pedagang. Ia hanya duduk di pojok, memperhatikan mereka bekerja, mendengarkan candaan dan keluh kesah tanpa berani menyela. Beberapa pedagang masih waspada padanya, tapi sebagian lain mulai merasa iba. "Kasian juga, ya, Dadan sekarang," bisik seorang ibu penjual sayur. Dulu galaknya bukan main, sekarang malah bengong tiap hari. Tapi Dadan tahu, iba itu bukanlah penghormatan. Itu hanya sisa dari ketakutan lama yang belum hilang. Sore itu, kakek Sahlan datang menghampiri dengan langkah perlahan. Ia membawa sebungkus gorengan yang masih hangat dan meletakkannya di depan Dadan tanpa berkata apa-apa. Hening sejenak, hanya suara burung-burung sore dan gesekan daun randu yang terdengar. "Makanlah," kata kakek Sahlan akhirnya, lembut. Dadan menatap gorengan itu, lalu menunduk. "Kek, kenapa waktu itu kakek nggak balas aku? Padahal kakek bisa hancurin aku kalau mau." Suaranya serak, hampir tak terdengar. Kakek Sahlan tersenyum tipis. "Karena silat bukan untuk menebar dendam, nak. Tapi untuk menuntun jiwa yang tersesat agar pulang." Kata-kata itu menembus dinding hati Dadan yang selama ini keras seperti batu. Ia menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar. "Aku, udah banyak nyakitin orang, Kek. Banyak banget," katanya terbata-bata. "Uang hasil malak, darah orang-orang yang aku lukai, semua itu kayak nempel di tangan aku." Suaranya pecah, dan air mata mengalir tanpa ia sadari. Kakek Sahlan hanya menepuk bahunya dengan lembut. "Selama kau masih bisa menangis, Dadan, berarti hatimu belum mati." Orang yang sadar dosanya lebih mulia daripada yang bangga pada kejahatannya. Hari demi hari, Dadan mulai berubah. Ia membantu para pedagang mengangkat barang, menjaga keamanan pasar, bahkan menolong anak-anak kecil menyeberang jalan. Orang-orang awalnya heran, lalu perlahan mulai menerima perubahan itu. Ujang Tole dan Komar Keling yang dulu menjadi tangan kanannya pun datang menemuinya. "Bang, beneran nih kita berhenti malak?" tanya Ujang ragu. Dadan menatap mereka dengan mata yang kini penuh kesadaran.
Kita udah cukup bikin dosa. Sekarang waktunya bayar, jangankan uang, tenaga pun gak apa-apa asal bener. Suatu hari, Dadan memberanikan diri mendatangi para pedagang satu persatu untuk meminta maaf. Ia menundukkan kepala di depan orang-orang yang dulu ia takuti. Ada yang menangis, ada yang memaafkan sambil menepuk bahunya, dan ada pula yang hanya diam dengan mata berkaca-kaca. Tapi semuanya tahu, Dadan sudah bukan Dadan buaya yang dulu. Ia bukan lagi preman pasar, tapi penjaga pasar. Nama, buaya, yang dulu identik dengan teror, kini perlahan berubah menjadi simbol keberanian untuk berubah. Menjelang senja, Dadan berdiri di depan lapak kakek Sahlan. Ia membantu menata gorengan, tersenyum kecil melihat pembeli yang datang silih berganti. "Kek, aku nggak tahu harus balas gimana," katanya pelan. "Kalau bukan karena kakek, mungkin aku masih hidup dalam gelap." Kakek Sahlan tertawa kecil. "Kau sudah membalasnya, Dadan. Dengan menjadi orang baik, itu sudah cukup." Mereka berdua memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik perbukitan Garut. Langit berwarna jingga keemasan, seolah ikut memberi restu pada perubahan yang terjadi. Dan ketika azan maghrib berkumandang, pasar Cikajang tampak tenang, penuh kedamaian. Dadan menunduk, menatap kedua tangannya yang dulu digunakan untuk menyakiti, kini justru membantu orang lain. Di dalam hatinya, ia berjanji, tak akan ada lagi ketakutan di pasar itu. Ia akan menjaga tempat ini dengan nyawanya sendiri. Karena disinilah, di tengah bau gorengan dan debu pasar, seorang preman menemukan jalan pulang menuju kemanusiaannya. Beberapa minggu telah berlalu, sejak perubahan besar di pasar Cikajang. Kini suasananya damai, pedagang kembali berjualan tanpa rasa takut, dan Dadan buaya menjadi penjaga tidak resmi pasar itu. Namun, ketenangan itu mulai terusik ketika pada suatu pagi datang sekelompok orang asing, berperawakan garang, dengan tato di leher dan mata tajam yang menyimpan niat buruk. Mereka berjalan menembus keramaian, dan di antara mereka berdiri seorang pria berjaket kulit hitam dengan bekas luka di pipi, Rambo Garut, preman dari kota sebelah yang dulu pernah menjadi kawan sekaligus musuh Dadan. Suara langkah mereka saja sudah membuat para pedagang berhenti beraktivitas. Mereka mengenali gaya berjalan congkak khas preman jalanan. Rambo menatap sekeliling pasar dengan senyum sinis. "Jadi ini pasar yang katanya udah jinak karena Dadan buaya tobat," katanya keras, membuat semua mata tertuju. Dadan yang tengah membantu kakek Sahlan menata gorengan, menoleh perlahan. Tatapan keduanya bertemu, dan udara tiba-tiba menjadi berat. "Rambo," gumam Dadan, nada suaranya datar, tapi matanya menyimpan kewaspadaan yang dalam. Rambo melangkah mendekat, suaranya menggema di antara kerumunan. "Heh, Dadan, gak ngangka gue lihat lo sekarang jualan gorengan, ya." Preman pasar yang dulu disegani, sekarang malah jadi babu kakek tua. Ejeknya sambil tertawa keras. Anak buahnya ikut menyoraki, membuat suasana semakin tegang. Tapi Dadan hanya diam, menatap tanah. Ia menahan diri dengan sekuat tenaga agar amarah lamanya tak kembali. Kakek Sahlan menatapnya sekilas, memberi isyarat agar tetap tenang. "Ujian terberat bukan melawan orang lain, Dadan," bisik kakek itu lembut, "tapi melawan dirimu sendiri." Namun Rambo tidak berhenti di situ. Ia menendang salah satu lapak gorengan hingga terbalik. Gorengan berserakan di tanah, minyak tumpah, dan orang-orang berteriak kaget. Kakek Sahlan menahan napas, tapi Dadan melangkah maju, menahan emosinya dengan wajah yang mulai tegang. "Rambo," katanya pelan tapi tegas, "aku gak mau ribut. Pergi dari sini sebelum terjadi hal yang gak perlu." Rambo menyipitkan mata. "Lo pikir lo siapa? Hah? Udah tobat, terus jadi malaikat?" Ia tertawa mengejek. "Gue penguasa pasar sekarang. Dan lo, Dadan, udah bukan siapa-siapa lagi." Suasana makin panas. Para pedagang mulai berlarian, menyingkir dari tengah pasar. Dadan masih mencoba menahan diri, tapi ketika Rambo mendorong dada kakek Sahlan dengan kasar hingga hampir jatuh, batas kesabarannya pecah. Seketika, tubuh Dadan bergerak cepat, tangannya menahan tubuh kakek Sahlan agar tak terjatuh, lalu dengan tatapan tajam ia menatap Rambo. "Cukup," suaranya menggelegar, membuat semua orang terdiam. "Kalau mau urusan sama aku, jangan sentuh orang tua ini." Rambo tersenyum miring. "Nah, gitu dong, buaya. Gue kangen liat lo ngamuk." Ia melepas jaketnya, memperlihatkan otot-otot besar di lengannya. "Tapi ingat, kali ini bukan dulu. Gue lebih kuat sekarang." Ia melangkah maju, membentuk kuda-kuda, siap menantang.
Dadan berdiri tegak, wajahnya tenang tapi penuh tekad. Aku gak mau berkelahi, katanya pelan. Tapi kalau kau memaksa, ia mengepalkan tangan. Aku akan lawan demi melindungi mereka. Kata-kata itu membuat beberapa pedagang yang bersembunyi menatap dengan haru. Dadan bukan lagi penindas, ia kini pelindung. Pertarungan pun tak terelakkan. Rambo menyerang dengan pukulan cepat ke arah wajah Dadan, tapi Dadan menepis dan memutar tubuhnya dengan kelincahan luar biasa. Suara benturan tangan dan kaki menggema, membuat jantung para penonton berdetak kencang. Rambo menyerang brutal, sementara Dadan menggunakan teknik yang ia pelajari dari pengamatan kakek Sahlan, gerakan tenang, penuh kontrol, bukan untuk menyerang, tapi untuk melumpuhkan. Dalam beberapa jurus, Rambo mulai goyah. Nafasnya tersengal, tapi gengsinya menahan untuk menyerah. Dengan satu gerakan cepat, Dadan menahan tangan Rambo, memutarnya, lalu mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Rantai perak di leher Rambo terlepas, berputar di udara, lalu jatuh di kaki Dadan. Dadan menatapnya lama, lalu berkata dengan suara tegas, "Rambo, dulu gue hidup dari takutnya orang. Tapi sekarang gue hidup buat lindungi mereka. Kalau lo masih mau jalan yang sama kayak dulu, lo bakal berakhir sendirian." Rambo menatapnya dari bawah, napasnya berat, tapi tak bisa membalas sepatah kata pun. Dan ketika kakek Sahlan mendekat, menepuk bahu Dadan sambil tersenyum bangga, orang-orang pasar mulai keluar dari persembunyian mereka, bersorak kecil. Mereka menyadari, buaya pasar itu sudah berubah menjadi penjaga sejati. Namun Dadan tahu, bayangan masa lalunya belum sepenuhnya sirna. Ia hanya menunduk dan berbisik dalam hati, pertarungan ini belum berakhir. Tapi sekarang aku tahu, untuk apa aku bertarung. Pagi itu, mentari Cikajang menyinari pasar yang perlahan hidup kembali setelah semalam diguyur hujan deras. Tanah masih lembab, sisa dedaunan menempel di jalanan, tapi udara terasa sejuk dan damai. Dadan buaya berdiri di tengah pasar, menatap langit yang berwarna keemasan. Di sampingnya, kakek Sahlan duduk santai di bangku kayu, mengaduk wajan gorengannya yang mulai mengeluarkan aroma gurih. Wajah tua itu tampak damai, seolah tahu bahwa badai telah benar-benar berlalu. Tapi di hati Dadan, masih ada sesuatu yang bergejolak, perasaan bersalah yang belum tuntas, meski ia telah melindungi pasar dari Rambo Garut. Sejak hari pertarungan itu, kabar tentang perubahan Dadan menyebar ke seluruh Garut Selatan. Banyak preman dari luar daerah yang datang ingin menantangnya, namun tak satu pun berani benar-benar memulai. Mereka melihat sesuatu yang berbeda pada diri Dadan, bukan sekadar kekuatan, tapi ketenangan yang menakutkan. Ia tak lagi dikenal sebagai penguasa pasar, melainkan penjaga pasar Cikajang, pelindung para pedagang kecil dan anak-anak yang dulu ia takuti. Bahkan aparat desa datang menemuinya, menawarkan agar ia bergabung membantu menjaga keamanan resmi pasar. Tapi Dadan menolak halus. "Aku bukan petugas, Pak. Aku cuma mau menebus apa yang udah aku hancurkan dulu." Suatu sore, Dadan berjalan menyusuri jalanan pasar yang kini bersih dan tertib. Ia berhenti di depan kios tua milik seorang ibu yang dulu sering ia palak. Ibu itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Sekarang pasar aman, Nak." "Terima kasih," katanya lembut. Dadan menunduk dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, penyesalan tak bisa dihapus dengan satu perbuatan baik, tapi setiap senyum yang ia terima kini menjadi obat bagi luka batinnya sendiri. Ia merasa tenang, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun malam itu, kakek Sahlan jatuh sakit. Tubuhnya lemah, dan wajahnya pucat. Dadan yang mengetahui hal itu langsung datang ke rumah sederhana sang kakek di pinggiran pasar. Ia merawatnya semalaman, menyiapkan air hangat, dan menemaninya berdoa. "Kek, jangan tinggalin aku dulu," kata Dadan lirih. "Aku belum sempat balas semua kebaikan kakek." Kakek Sahlan tersenyum tipis. "Dadan, kebaikan tidak perlu dibalas. Cukup teruskan pada orang lain." Suaranya pelan, tapi menembus hati Dadan seperti mantra terakhir seorang guru pada muridnya. Beberapa hari kemudian, kakek Sahlan meninggal dunia dengan tenang. Kabar itu membuat seluruh pasar berduka. Pedagang menutup kios mereka, anak-anak kecil menangis, dan Dadan berdiri di sisi jenazah dengan kepala tertunduk, tangannya mengepal menahan air mata. "Kek, kalau bukan karena kakek, aku gak akan pernah ngerti arti hidup," bisiknya pelan. Ia mengangkat tatapan ke langit mendung yang terasa berat, lalu berjanji dalam hati, ia akan menjaga warisan kakek Sahlan, bukan hanya pasar ini, tapi kebaikan yang telah ditanamkan dalam dirinya.
Beberapa minggu berlalu, dan pasar Cikajang tumbuh menjadi tempat yang penuh semangat dan persaudaraan. Dadan membangun pos kecil di pintu masuk pasar, tempat para pemuda desa berkumpul dan belajar bela diri dari dirinya. Tapi bukan untuk berkelahi, melainkan untuk melindungi. Ia mengajarkan mereka seperti kakek Sahlan mengajarkannya dulu, kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang tahu kapan harus berhenti. Para pedagang kini memanggilnya dengan hormat, bukan karena takut, tapi karena rasa terima kasih yang tulus. Pada suatu pagi yang cerah, seekor burung kecil hinggap di papan kayu bertuliskan, "Pasar Cikajang aman, bersih, dan berkah." Dadan berdiri di bawahnya, tersenyum kecil. Ia menatap matahari yang perlahan naik, dan dalam hatinya, ia merasa seolah melihat bayangan kakek Sahlan tersenyum di antara cahaya itu. "Aku udah belajar, kek," bisiknya. "Silat bukan cuma jurus, tapi jalan buat menemukan diri." Dan di bawah cahaya pagi yang lembut itu, Dadan Buaya menundukkan kepala, bukan lagi sebagai preman, tapi sebagai penjaga cahaya yang kini menerangi seluruh pasar. Pasar Cikajang kini bukan hanya tempat berdagang, tapi simbol perubahan. Dari tempat yang dulu penuh ketakutan, menjadi tempat penuh harapan. Di setiap tawa anak kecil, di setiap gorengan yang renyah, tersimpan kisah tentang seorang preman yang menemukan jati dirinya, kisah tentang Dadan Buaya, sang penjaga pasar yang menebus masa lalunya dengan kebaikan.